Karena siapa yang melakukan hal itu, dia akan naik beserta rohnya ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan, yaitu cara tidurnya wali Allah, dan akan sangat bermanfaat sekali apabila ada yang mau mengamalkannya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagikan kematian dan terjaga adalah bagikan bangkitnya dari kematian. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu, maka dari itu bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci. Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk, karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu itu. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tidak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat, karena dia merupakan negeri keabadian. Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun misalnya, lalu bagaimana engkau tidak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan perpanjang angan-anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati malam nanti, dan aku akan bersabar pada malamnya karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, dia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50 tahun, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tidak kamu duga.
sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berujung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika pagi sekelompok makhluk mulia bertahmid, dan ketika mati datang berita yang benar itu kepadamu. Setelah beberapa waktu engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran tersebut. Al-Quran Surat Shad ayat 88. Sebelum tidur bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hak Muhammad, dengan namamu wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku, dan dengan namamu pula ku angkat serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu pada hari para hambamu dibangkitkan. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan serta dari kejahatan setiap yang melata. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupanku ada pada kekuasaan-Mu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunilah aku. Dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah aku sebagaimana Engkau menjaga para hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Bangunkan aku dalam waktu terbaik menurut-Mu. Buatlah aku melakukan perbuatan yang paling Kau senangi, sehingga hal itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bacalah ayat-ayat pendek seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing 1 kali. Kemudian tiupkan pada telapak tangannya, lalu diusapkan mulai dari wajah, kepala, dan seluruh tubuhnya. Insya Allah, maka Allah akan menjaga dirimu dari segala macam kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah dan dalam keadaan suci. Karena siapa yang melakukan hal itu, dia akan naik beserta rohnya ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Ketahuilah olehmu, barang siapa kebenaran batiniahnya dengan Allah secara totalitas dan rahasia benar-benar bersatu, maka seluruh tirai akan terbuka. Semua bukti akan menjadi nyata ketika musyahadah dalam cahaya al-haq Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Tuhan menuangkan minuman dengan gelas cintanya hingga mabuk dari keperbedaannya. Semuanya menjadi ceria dan ringan. Diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, penanya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat. Pelayan selalu mengendarai kendaraan pencerahan sampai dia bertemu dengan yang tercerahkan. Dan apabila sekali saja dia bertemu, selamanya abadi bersamanya, tidak berpaling darinya. Hati itu seperti istana, dan pengetahuan adalah rajanya. Akal adalah menterinya yang memiliki departemen dan instrumen. Lisan sebagai penerjemah, sedangkan rahasia batinnya adalah dari khazanah Ar-Rahman. Masing-masing konsisten dengan posisinya, sedangkan arah keseluruhan adalah istiqomahnya sir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sir kokoh, maka ilmu menjadi kokoh dan akal menjadi lurus. Ketika pikiran konsisten, hati akan konsisten. Jika hatimu konsisten, jiwamu akan konsisten. Jika nafsunya konsisten dalam penanganan, perilaku batinnya akan konsisten. Sir disinari oleh sifat jamal dan jalalnya. Pikiran diterangi oleh cahaya kesadaran dan perenungan pelajaran. Hati diterangi oleh cahaya ketakutan dan cinta disertai dengan perenungan pikiran. Nafsu diterangi oleh cahaya pelatihan dan pengendalian jiwa. Sir adalah lautan dari lautan karunia-Nya, dan gelombangnya tidak terbatas, tidak pernah berhenti. Jika sir konsisten dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka itu akan selalu abadi di musyahadah dan hilang dari pandangan istiqomahnya. Perlu diketahui bahwa jalan istiqomah atau konsistensi itu seperti tenda besar dari jalan akhirat, dan berjalan di tepinya lebih sulit daripada jalan di tepi akhirat. Dunia rahasia bisa menjadi tipu muslihat, karena Allah tidak menyukai hati seorang hamba yang masih memiliki cinta kepada selainnya. Mereka tidak menginginkan apapun dari Tuhan kecuali Tuhan. Dalam beberapa kitabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika jiwa hambaku lebih sibuk denganku daripada yang lain, maka aku memberinya nikmat dan keinginan dalam mencintaiku, dan aku mengungkapkan hijab antara aku dan dia.